Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya, jamaah salat tarawih, ya semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan pada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di malam hari ini, malam yang kelima di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan, dengan harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua ibadah dan amal saleh kita, menyempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita petunjuk dan bimbingan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini agar beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan disebut oleh sebagian di antara para ulama mawasim al-ibadat, musim-musim ibadah. Jadi dalam Islam itu ada waktu-waktu tertentu yang di sana merupakan musim ibadah. Artinya di saat itu manusia atau kaum muslimin, orang-orang beriman memiliki kesempatan untuk memperbanyak ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan karena Allah menjanjikan kemuliaan, keutamaan dan karunia yang besar yang ada di dalamnya. Contohnya adalah bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan adalah wajar jika kaum muslimin benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, berlomba-lomba, bersemangat, bersungguh-sungguh mengerjakan berbagai macam ibadah dan amal saleh. Oleh karena itulah yang namanya musim itu terbatas waktunya, tidak selalu ada. Musim durian yang terbatas, nggak selalu ada. Musim buah ini, buah itu, ada waktunya, tidak selalu ada. Ya, begitulah hakikat dari sebuah musim. Ya, bulan Ramadan ini hanya terjadi 1 bulan dalam setahun. 1 bulan dalam setahun. Itu pun kalau Allah takdirkan kita bertemu dengan Ramadan. Kalau Allah takdirkan kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan, berarti sudah tidak ada kesempatan begitu. Maka tentu kita semua bersungguh-sungguh, bersemangat dan berbahagia dengan hadirnya Ramadan ini agar kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah dan amal saleh. Namun bagaimanapun semangat kita untuk beribadah, memperbanyak ibadah baik dari sisi ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, pada saat yang sama kita juga harus memperhatikan bahwa yang dihitung dan dinilai oleh Allah bukan semata-mata banyaknya ibadah. Saya ulangi, yang dinilai oleh Allah itu bukan semata-mata banyaknya ibadah.
Tapi juga harus diperhatikan dari sisi kualitas ibadah itu sendiri. Ya, kita harus betul-betul memastikan bahwa ibadah yang kita kerjakan itu benar-benar memberi manfaat pada kita nanti di akhirat. Diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya. Itu yang paling penting. Ya. Contohnya begini, ini ada sebuah perumpamaan. Musim hujan adalah musim yang sangat menggembirakan dan membahagiakan para petani. Karena di musim tersebut mereka akan bercocok tanam, menanam padi dan berusaha mendapatkan hasilnya nanti pada saat dia panen. Maka ketika datang musim hujan, para petani mulai menyiapkan lahan, memilih bibit unggul, kemudian menyebarkan benih. Suatu saat ketika benihnya sudah siap, dipindahkan, ditanam di lahan yang sudah disiapkan. Setelah ditanam, dirawat, rumput-rumputnya dibuang, hama-hama pengganggu dihilangkan, sehingga harapannya nanti ketika dia panen, dia akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kalau ada petani, dia mengatakan, yang penting kan saya menanam. Ketika dia sudah tanam padinya, dia tinggal 3 bulan atau 4 bulan kemudian waktunya panen, baru dia datang lihat kira-kira ada yang bisa dipanen apakah. Ternyata ketika dia lihat padinya di sawah, tidak ada yang bisa dipanen. Kenapa? Rumputnya tinggi, lebih tinggi dari padinya. Banyak pengganggu, banyak hama, tikus merajalela, habis dimakan tikus. Nggak ada yang bisa dipanen. Menyesal dia. Ya, nah inilah perumpamaan. Ketika datang musim ibadah, yakni bulan Ramadan seperti saat ini, maka kita mulai memasang niat yang benar. Ibaratnya tadi bibit yang unggul. Niatnya benar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tujuannya melaksanakan perintah Allah, mengharap pahala hanya dari Allah. Itu tujuan ibadah. Ya, melaksanakan perintah Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan tujuan-tujuan lain. Karena tujuan yang lain itu bisa merusak ibadah dan amal saleh kita. Kemudian selama kita mengerjakan suatu ibadah, harus diperhatikan, harus dirawat, dipelihara, jangan sampai rusak. Rusak ibadahnya atau rusak pahalanya. Ya, karena ibadah itu bisa rusak ibadahnya itu sendiri atau rusak pahalanya. Contoh puasa. Puasa itu ada istilah pembatal puasa, ada istilah pembatal pahala puasa. Kalau pembatal puasa ya jelas, makan, minum, hubungan suami istri, batal puasa. Dia harus ganti di luar bulan Ramadan. Tapi ada pembatal pahala puasa. Puasanya sah. Tidak perlu dia ulang, tidak perlu dia qadha di luar Ramadan. Tapi batal pahalanya. Dia tidak dapat apa-apa dari pahala. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Beliau pernah menyatakan, "Rubba shaimin." Betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Artinya dia sudah menahan makan minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sah puasanya. Tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus itu saja. Dia tidak dapat pahala di sisi Allah. Alias kosong, zong. Ini kan berarti kan rugi. Udah capek-capek puasa, nggak dapat apa-apa. Ustaz, kenapa kok bisa tidak dapat apa-apa? Pertama, karena rusak. Ya, banyak pengganggu dan dia tidak menyingkirkan pengganggu tersebut. Banyak hama yang menggerogoti ibadahnya dan dia tidak berusaha untuk menyingkirkan hama tersebut. Contohnya apa? Ternyata matanya tidak dipuasakan.
Dia nonton YouTube, scrolling YouTube, tiba-tiba muncul iklan perempuan tidak pakai baju misalnya, tidak pakai jilbab, ditonton, dilihat, dipantengi, ditatap, bukan malah memalingkan pandangan. Berarti matanya nggak dipuasakan, telinganya tidak dipuasakan, mendengar hal-hal yang tidak harusnya dia dengar, yang diharamkan dalam ajaran agama kita. Lisannya, lidahnya tidak dipuasakan, dia tetap mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak pantas, yang tidak senonoh, perkataan jorok dan seterusnya. Maka inilah perusak-perusak pahala ibadah puasa kita. Ya, maka sekali lagi ada perusak puasa, ada perusak pahalanya. Ya, maka kita harus berhati-hati. Ketika kita sedang berpuasa, tahan lisan, tahan mata, tundukkan pandangan, tahan telinga, tahan tangan, ya, jangan sampai mengganggu orang lain dan sebagainya. Pada lafaz yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa rubba qaimin." Betapa banyak orang yang melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih, laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Dia tidak dapat apa-apa dari qiyam Ramadannya atau salat tarawihnya kecuali begadang saja atau capek saja. Kenapa bisa? Karena ternyata qiyam Ramadannya, salat tarawihnya dikerjakan tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ini Bapak Ibu sekalian harus selalu disandarkan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yang dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah untuk mengajarkan tata cara ibadah. Maka yang paling ngerti cara ibadah itu Rasulullah. Tugas kita sebagai umatnya adalah belajar, mempelajari kaifiyah ibadahnya Rasulullah. Bagaimana puasanya Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah, sedekahnya Rasulullah, dan seterusnya. Nah, sehingga ibadah itu harus ditata dengan baik dan benar. Niatnya benar, caranya benar. Ada sebagian di antara saudara-saudara kita di luar sana menyedihkan sekali. Dan ya bukan hanya sedih, kita juga jengkel. Karena itu melecehkan agama, melecehkan Islam, melecehkan ibadah. Sholat 23 rakaat berapa menit? 7 menit. 7 menit 23 rakaat. Ini melecehkan agama. Gak ada sholat kayak gitu. Itu sholat cap opo kata penjawab. Ya nggak ada sholat kayak gitu. Rasulullah sampai bengkak kakinya karena lamanya berdiri ketika sholat. Kita tidak mampu mengikuti lamanya sholatnya Rasulullah, nggak mampu. Tapi minimal rukun syarat sholat itu dilaksanakan. Ada namanya khusyuk, ada namanya tumakninah. Khusyuk itu amalan hati, tumakninah itu amalan badan, amalan tubuh. Tidak boleh cepat-cepat, karena orang cepat-cepat dalam sholat itu seperti pencuri. Sejelek-jeleknya pencuri adalah mencuri dalam sholat. Belum sempurna berdirinya sudah ruku, belum sempurna rukunya sudah berdiri, belum sempurna berdirinya sudah sujud, dan seterusnya. Ini merusak. Terus apa yang diharapkan dari ibadah yang rusak? Yang nggak ada apa-apa. Ya, makanya suatu saat Umar bin Khattab ya pernah melewati seorang pendeta, seorang rahib. Rahib itu kan kerjanya cuma ibadah, nggak kerja, nggak menikah, nggak berkeluarga, pokok ibadat toh. Ketika Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu taala melihat pendeta ini, dia menangis, bertanya para sahabat, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis?" Maka beliau menjawab, "Aku teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naron hamil." Ada orang yang capek-capek beribadah, bersusah payah dalam beribadah, beramal, tapi tasla naron hamil, ternyata nanti di akhirat masuk neraka. Ya kenapa? Karena ibadahnya tidak sesuai tuntunan. Sekiranya orang rahib tadi itu ngerti din, agama, pasti dia masuk Islam. Karena di kitab mereka itu sudah ada
ya berita tentang datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata tidak, ya. Maka ini menjadi petunjuk pada kita bahwa di samping kita perbanyak ibadah dan amal saleh, pada saat yang sama jangan merusak ibadah kita. Sia-sia perjuangan panjenengan menahan lapar dari fajar sampai maghrib, ternyata nggak ada apa-apa. Sholat tarawih, ya 11 rakaat, 23 rakaat, ternyata tidak ada. Ini harus diperhatikan Bapak sekalian. Apa artinya kita sudah capek-capek ternyata tidak dapat apa? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi nasihat berharga untuk diri saya sendiri dan para jamaah sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.